Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Iva pada pembelajaran sore dan malam hari ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SSC Buduran Sidoarjo. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah pemantapan materi ujian nasional tahun ajaran 2019-2020. Ada 3 materi yang akan Bu Iva sampaikan untuk malam ini. Yang pertama, A, materinya tentang simpulan pendapat pro dan kontra. Pernahkah kalian berpendapat? Tentu saya yakin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menyampaikan pendapat. Apa maksud dari materi ini? Anak-anak, simpulan pendapat kita awali dengan mencari arti simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat terakhir berdasarkan uraian. Uraian sebelumnya. Maksudnya begini, kalian membaca sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setelah kalian membaca teks ini, kalian harus mampu menyimpulkan isi dari teks ini. Namun, pada soal ujian nasional, kalian hanya akan diberikan 2-3 paragraf, ya. Lalu, pada teks ini anak-anak, kalian disuruh mencari pendapat pro dan kontra. Apa itu pendapat pro? Pendapat pro disebut sebagai tanggapan kritis yang positif. Tanggapan kritis positif ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, persetujuan. Selanjutnya dapat berupa dukungan. Lalu ada optimistis. Dan yang terakhir berupa pujian. Jadi, dalam teks yang kalian baca ini ada kalimat yang menunjukkan persetujuan terhadap masalah, dukungan, optimistis, dan pujian terhadap masalah yang disampaikan. Selanjutnya, pendapat kontra. Pendapat kontra disebut juga dengan tanggapan kritis negatif. Positif dan negatif merupakan antonim, ya. Untuk tanggapan negatif ini kalian bisa menyampaikan penolakan, kemudian bisa menyampaikan kritik,
pesimistis dan keprihatinan terhadap suatu masalah. Misalnya kita buat contoh untuk tanggapan kritis positif. Akhir-akhir ini terdapat peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu penyebaran virus COVID-19. Lalu pemerintah mengubah Wisma Atlet Kemayoran menjadi tempat isolasi. Lah, dari masalah itu kita bisa memberikan persetujuan, dukungan, optimistis atau pujian. Kita pilih dukungan. Kalimatnya adalah saya mendukung keputusan pemerintah mengubah Wisma Atlet menjadi tempat isolasi. Pasien COVID-19. Dari kalimat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat tanggapan kritis positif berupa persetujuan dan dukungan terhadap keputusan pemerintah mengubah Wisma Atlet menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Kemudian kita buat contoh tentang pendapat kontra. Sampai saat ini, penerbangan dari luar negeri menuju Indonesia masih dibuka, walaupun penyebaran COVID-19 telah meluas. Dari masalah itu, kita bisa mengkritik sikap pemerintah yang kurang tegas dalam peristiwa itu. Contohnya adalah, seharusnya pemerintah menutup akses penerbangan dari luar negeri untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Karena pada beberapa pasien yang ditemukan, misalnya di daerah Sulawesi, terdapat satu pasien positif COVID-19 setelah beliau pergi umroh ke Mekah. Nah, jadi dari masalah itu, kita seharusnya pemerintah bisa mawas diri dengan cara menutup akses penerbangan dari luar menuju Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Oke, setelah penjelasan tentang simpulan pendapat pro dan kontra, kita membahas satu soal tentang menyimpulkan pendapat pro dan kontra. Perhatikan soal nomor 2. Untuk pemantapan, kita membahas soal nomor 2. Bacalah teks paragraf berikut. 1. Narkoba sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. 2. Sayangnya, dukungan anggaran terhadap Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai ujung tombak perang terhadap narkoba justru dipotong. Pemotongan ini beralasan untuk efisiensi anggaran. Tahun ini anggaran APBN untuk BNN dipotong dari 1,9 triliun menjadi 1,3 triliun. Simpulan berupa
ketidaksetujuan penulis berdasarkan paragraf tersebut ditunjukkan angka. Oke, di sini sudah ada jawaban yaitu B. B adalah kalimat nomor 2. Kita analisis. Sayangnya, dukungan anggaran terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai ujung tombak perang terhadap narkoba justru dipotong, ya. Jadi ini penulis tidak menyetujui jika anggaran BNN dipotong karena narkoba sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Tidak setuju terhadap tindakan pemerintah yang memotong anggaran BNN. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya setelah pembahasan nomor 2, kita membahas tentang